Don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone too. Don't let him in, you have to kick him out again free. Don't be afraid, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Oke teman-teman, jadi di sini aku membuat tutorial tentang cara untuk membuat kerangka skripsi ya. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita buka di Word dulu. Setelah itu kita bisa atur ukuran kertasnya di layout di page stop. Nah ini kita papernya pilih yang A4, kita bisa scroll ke bawah. Nah ini A4, terus marginnya yang top atas ini ukurannya 3, terus yang kiri ukurannya 4, terus yang ini juga yang bawah 3, yang kanan juga 3. Setelah itu semua kita bisa klik OK. Udah ya teman-teman, seperti ini. Setelah itu kita mau buat untuk sampul, kita bisa kembali ke home, terus kita cari fontnya ini 14 bold dan rata tengah. Kita bisa ketik seperti ini, lalu kita tulis 16 di sini, skripsi. Ukurannya kita ganti 12. Seperti ini. Nah kita mau insert gambar nih. Untuk logonya kita bisa klik di insert, lalu klik picture, kita klik di device. Kita bisa pilih ya, kita mau taruh yang mana gambarnya. Nah seperti ini tuh untuk merapikan ya. Untuk merapikan ini kita bisa, nah seperti ini. Karena ini cukup besar, kita bisa untuk atur size-nya di sini, di picture format di pojok kanan ada size, kita klik. Lalu ini ada look aspect ratio, ini kita centangnya kita buang aja agar kita bisa ngatur ukurannya sesuai dengan keinginan kita, yaitu 4 cm kali 4 cm. Setelah itu kita klik OK seperti ini, lalu kita bisa atur nih di mana kita mau taruh. Jadi seperti ini ya teman-teman penampakan dari sampul skripsinya. Lalu kita mau buka nih halaman baru yang formatnya tuh nggak sama ini, jadinya kita bisa buka di layout ini, terus kita klik bricks. Nah nanti tampilannya akan jadi seperti ini. Kita pilih yang next page. Nah ya seperti ini. Di sini kita bisa isi dengan kata pengantar seperti ini ya teman-teman. Terus jangan lupa juga pastikan nih kalau kalian mau salin teks, kalian bisa buka file ini dulu, terus klik more, option, dan advance. Di sini, nah ini pastikan di cut, copy, and paste semuanya ke merge formatting ya, agar teks nanti yang disalin itu bisa sesuai dengan format teks yang akan kita buat. Oke, jadi kita bisa isi sesuai dengan yang ingin kalian isi ya. Nah ini kita bisa, ini kan jaraknya terlalu renggang, kita bisa put semua, terus kita ke paragraf lagi, dan ini 8 pt kita buatnya 2 pt aja agar jaraknya tidak terlalu jauh. Oke. Seperti ini ya teman-teman jadinya. Lalu kita lanjut nih, kita bisa enter karena nanti halaman berikutnya ini aku akan buat daftar isi yang formatnya tuh sama seperti kata pengantar. Kita bisa ketik dulu daftar isi seperti ini. Nah untuk daftar isi nanti kita belum isi ya, ini kita kosongin dulu karena kita akan isi di akhir setelah kita menulis semua bab yang ingin kita tulis. Seperti ini. Lalu di bawahnya daftar isi nih, untuk buka halaman baru seperti di halaman pertama dan kedua tadi, kita bisa melakukan pemotongan halaman dengan cara kita buka layout, lalu kita klik bricks dan kita pilih next page
seperti ini. Nah, ini kan aku mau buat isi dari skripsinya. Untuk buat isi kita harus buat judul kan. Nah, di judul bab, subbab, dan subbabnya kita bisa bikin otomatis dengan menggunakan ini multi level list. Caranya adalah kita klik di multi level listnya, kita klik di define new multi level list. Nah, seperti ini tampilannya. Karena kita mau yang lebih banyak, kita bisa klik more seperti ini. Nah, ini di level 1 ini kita bisa atur stylenya seperti apa, levelnya seperti apa, dan formatnya seperti apa. Nah, untuk level 1 aku mau buat heading 1 dan level 1. Nah, ini di level 1 ini kan aku mau buat bab ya, jadinya aku tulis aja bab, terus kita kasih spasi. Nah, untuk nomornya gimana? Kita bisa klik di number style for this level. Ini kita klik 1, 2, 3 karena formatnya bab 1, bab 2, dan bab 3 nya tulisannya seperti ini. Nanti akan otomatis nih kalau kita udah klik bab 1, maka ketika kita ke bab 2 itu udah langsung otomatis ada tulisannya 2 seperti itu. Terus kita lanjut ke subbabnya, kita link level tulisnya level heading 2, ininya level 2, terus formatnya seperti ini. Lalu untuk di yang kedua ini kita kan mau bikin subbab. Nah, subbabnya itu kita tuh rujuknya dari bab 1 ini guys, dari angka 1 ini, makanya kita masukin include level number from adalah level 1 seperti ini. Jadi nanti dia akan mengikuti nih, kalau dia bab 2 ya nanti dia akan berubah jadi bab 2 seperti itu. Lalu kita kasih titik dan number stylenya kita pilih yang ini, kita klik yang ketiga. Yang ketiga juga sama, ini berarti heading 3, levelnya juga level 3. Nah, di heading 3 ini dia merujuk di dua hal yang udah kita buat tadi. Jadi dia merujuk ke bab dan merujuk ke subbab ini. Jadinya dia include level numbernya level 1, kita kasih titik. Lalu level 2 kita kasih titik juga. Lalu untuk number stylenya kita bisa pilih 1, 2, 3 ini. Setelah semuanya udah nih, kita bisa klik OK. Tampilannya akan seperti ini. Nah, ini kan heading 1 kita belum mengatur nih. Ini tampilannya akan seperti apa? Ini masih tulisannya biru dan masih bukan dicetak tebal, tulisannya biru, bukan Times New Roman. Kita bisa modifikasi heading ini dengan klik kanan pada mouse, lalu kita klik modify. Di sini kita bisa pilih font yang mau kita gunakan itu seperti apa, seperti Times New Roman. Ukuran fontnya 12, terus bold, dan warnanya tentunya hitam ya teman-teman. Bisa klik OK. Terus yang kedua, heading 2 ini kita juga bisa modifikasi dengan caranya sama, klik kanan, modify, lalu kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita. 12, lalu dia masih bold dan warnanya hitam. Oke. Nah, berikutnya heading 3. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita nggak bold karena memang di subbab tidak menggunakan huruf tebal seperti itu. Nah, setelahnya kita bisa klik nih, kita bisa langsung klik semua nih, ada 1 langsung. Bisa klik nih heading 1 seperti ini. Lalu kita ke heading 2 untuk nulis subbabnya, enter. Nah, ini karena format paragrafnya itu belum kita atur teman-teman, jadi ini tuh harus kita atur terlebih dahulu agar saat kita ngisi itu bisa sesuai atau sejajar gitu sama atasnya. Kita ini spesial, kita pilih first line, lalu live nya sisi kirinya kita buat jaraknya 1,2 seperti ini. Lalu kita set off, kita oke saja, baru masalah. Seperti ini. Kita mau lanjut ke bab yang kedua. Seperti biasa kita enter sampai kita bisa klik di sini. Kita cari heading 1 tadi. Kita cari heading 1 di sebelah sini. Ya nanti akan muncul bab 2 seperti ini secara otomatis kan. Tadi kita udah mengatur untuk template-nya. Seperti itu. Subbab yaitu dengan cara ini. Nah, nanti dia akan terisi sendiri tanpa kita perlu untuk ngingat-ngingat nih tadi nomor berapa ya. Dengan ini kita bisa dengan mudah memberikan angka tanpa center seperti ini. Lalu kita akan buat untuk heading 3 nih, untuk nulis subbab. Nah, seperti ini. Nanti dia otomatis muncul di sini.
seperti ini. Kita bisa lanjut ke bab 3. Kita enter lagi sampai menemukan halaman baru. Nah, seperti ini. Lalu kita cari nih bab 3 heading ini, dan bab 3 adalah penutup. Ini. Nah, teman-teman, sekarang ketika kita udah sampai buat di penutup, kita akan cross check nih apakah spasi yang kita berikan itu sudah benar atau belum. Cara cross checknya adalah kita bisa klik di view, lalu kita centang nih grid lines-nya agar kita tahu nanti akan tampil kotak-kotak seperti ini. Nah, kotak-kotak ini apa? Kotak-kotak ini adalah petunjuk spasi. Setiap satu kotak itu artinya satu spasi. Nah, ditentuannya adalah membutuhkan 3 spasi dari atas. Ini juga kita enter di sini. Nah, di latar belakang juga kita enter seperti ini. Lalu ini kan jaraknya ya benar seperti ini. Nah, ini 2. Terus ini juga kita enter agar ada jarak. Ini juga sama, kita buat nah seperti ini. Lalu kita rapikan lagi untuk jarak yang ada seperti itu ya, seperti ini teman-teman. Nah, ini juga kita rapikan seperti ini, dan ketika sudah kita bisa klik selainnya lagi agar kembali seperti semula. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat halaman untuk skripsi ini. Penurunan halaman kita bisa buat otomatis teman-teman. Sebelumnya kita klik di pojok kanan nih, bagian pojok kanan 2 kali di mouse, nanti akan muncul seperti ini, header dan footer. Nah, untuk di halaman pertama ini karena kita tidak akan beri nomor ya di sampul, kita bisa klik di different first page. Lalu di halaman kedua, karena di halaman kedua ini kita mau kasih nomor, dan tentunya di halaman pertama tidak boleh ada nomor yang muncul ya, jadinya kita akan matikan ya sama previousnya agar memotong hubungan antara kedua halaman ini agar halamannya itu tidak sama. Nah, untuk mematikannya kita bisa klik bagian atas, lalu link to previousnya kita matikan. Nah, nanti jadinya sama previousnya udah nggak ada, dan itu artinya kita bisa kasih nomor halaman tanpa harus mengganggu di halaman 1. Bawahnya juga sama previousnya kita matikan seperti ini. Nah, sekarang untuk penomoran halaman di kata pengantar kita bisa page number. Nah, karena halamannya ini penulisannya bukan 1, 2, 3, kita jadi di format page dulu. Kita pilih yang ini, kita klik OK. Lalu setelah itu kita klik lagi page number, lalu bottom of page, dan seperti ini. Nanti yang ketiga udah otomatis mengikuti seperti ini teman-teman. Dan untuk yang bawah ini kita bisa kasih nomor halamannya tuh angka 1, 2, 3. Nah, agar tidak sama seperti yang kita lakukan di halaman kedua dan ketiga, kita bisa matikan link to previousnya di atas dan juga di header dan juga di bawahnya. Ini karena kita tidak matikan di angka 4, link to previousnya kita matikan agar tidak ada halaman yang tertinggal seperti ini. Lalu setelah itu kita bisa kasih nomor halaman, kita tambah page number, top of page di sini seperti ini. Nanti otomatis bawahnya itu juga akan mengikuti halamannya. Lalu setelah itu kita akan buat daftar isi. Nah, untuk buat daftar isi, karena kita tadi setiap judulnya tuh udah pakai heading, jadinya kita tinggal memasukkan saja teman-teman. Kita bisa enter. Lalu setelah itu kita masuk di reference di sini. Lalu kita klik table of content, kita klik ini. Nah, munculnya seperti ini teman-teman. Jadi kita tidak perlu untuk membuat satu persatu titik-titik yang tidak perlu, karena kita bisa langsung membuat daftar secara otomatis dan hanya membutuhkan waktu beberapa detik saja seperti itu. Setelah bukan daftar isi, artinya ini udah selesai ya untuk kerangka skripsinya. Kita bisa lihat nih. Oke, seperti itu saja yang bisa aku sampaikan dalam pembuatan kerangka skripsi ini.